Ini apa, Chef? Jambu. Alpukat. Oh, alpukat. Oh, jambu ya, Chef. Ya. Ini kok ada alpukat tuh mau masak apa, Chef? Apa ya? Apa? French fries. French fries. Ya, kayak French fries. Kalau sama minuman, cocoknya sama apa? Cocoknya itu sore hari atau menjelang malam gitu. Dijadikan pendamping untuk minum whisky. Kalau cooking class itu biasanya setiap hari apa, Chef? Kita tergantung sama audiens. Oh dia, kalau ngomongin cooking classnya nih, apakah dikenakan biaya, Chef? Kalau tipe jenis menu ini, Chef, ini diadopsi atau berasal dari mana atau ada sejarahnya nggak sih? Enggak. Nah, ini boleh dituangkan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit? Ya. Wah. Spesial This is buatan it. Mas Fajrin. Thank you Bang, udah dikasih kesempatan ya buat koktail di sini. Suatu kebanggaan banget bisa bikin koktail di sini. So langsung aja. Kali ini aku bakalan bikin satu koktail hasil classic twist dari New York Sour. Yang pastinya aku pakai salah satu whisky dari brand Diageo, yaitu Johnnie Walker Black Label. Gak perlu dijelasin panjang-panjang, semua orang udah tahu rasanya kayak gimana. Ini enak banget. Salah satu whisky favoritku banget dari mulai aku bisa minum, dari kecil lah mulai bisa minum. Jadi aku pakai 50 ml per koktailnya. Jadi Black Label itu salah satu jenis blended Scotch whisky. Kalau di Scotland macamnya kan banyak ya, ada single malt, terus ada single grain, terus ada apa lagi, blended malt, ada blended grain. Dan ini salah satunya adalah blended Scotch. Yang membedakan adalah bahan yang didestilasi dan difermentasi di dalamnya. Jadi kalau blended Scotch itu hasil sulingnya dari grain sama malt. Kalau single malt dia cuma pakai satu malt, single grain pakai satu grain. Kalau blended malt dia pakai dua jenis malt dari distillery yang berbeda. Kalau blended Scotch, Johnnie Walker ini dia pakai dua jenis single malt sama single grain kayak gitu. Makanya dikasih nama blended Scotch. Udah masuk Johnnie Walker-nya. Terus sweet parts pastinya buat whisky sour. Di sini aku pakai Chardonnay sirup. Nah, jadi kalian kalau mau bikin di rumah boleh juga pakai sugar sirup biasa, nggak ngaruh di rasanya, tetap enak. Cuman aku mau kasih tes khusus di dalamnya. Jadi ada karakter kayak sour gitu dari wine, dari white wine. Ini aku pakai leftover white wine, sustainable juga. Jadi kalau kalian punya white wine yang udah nggak kepake, udah lama dibuka 7 hari lebih gitu kan, mungkin buat diminum udah nggak maksimal, kalian bisa bikin sirup. Aku pakai 10 ml per koktailnya. So, aku yakin bakalan lebih enak manisnya dari Chardonnay sirup. Terus nggak lupa pakai lemon juice buat sour agentnya. 20 ml per koktail. Yap, cukup. Buat balancingnya aku pakai saline solution sekitar 2 drop per koktail. Yap, cukup. Terus biasain kalau kalian bikin koktail, stir sebentar sebelum di shake. Terus cicipin, udah balance belum? Jadi kalau kalian udah shake pakai es batu, kalian nggak perlu ngulang lagi kalau misal belum balance. Gitu. That's good. Langsung cek, masukin es batu secukupnya. Kalau bisa penuh ya, biar koktailnya bold, nggak watering. Singkirin. Langsung strain. Tuh, lebih bagus gelasnya dicil biar hasilnya maksimal, jadi dingin juga. Oh, warnanya khas banget, whisky sour, keemasan gini. Oke,
Jadi key-nya di New York Sour adalah floating dari red wine. Kalau biasanya New York Sour dibikin egg white di dalamnya langsung, dry shake, terus tuang di floating sama red wine. Kalau sekarang aku mau bikin sedikit beda, jadi red wine-nya mau aku munculin di atasnya biar ketika kita minum udah langsung ngeblend di mulut kita. Makanya aku kasih nama New York Sour. Jadi nut itu kan bisa diartikan mungkin telanjang ya. Jadi biasanya yang wine-nya ketutup sama egg white, kali ini dia langsung ada di atasnya. Sotik. Yap. Cukup. Warnanya bagus banget, merah. Oke. This is senior dulu. Aduh. Siap, thank you. Ini buat Mas Andi. Nanti boleh di komen rasanya kayak gimana. Nah, semoga cocok. Coba ya. Langsung coba. Coba, Chef. Ambil liatin black labelnya. Tersuges. Terlalu asam kah atau terlalu manis? Kalau aku asamnya pas sih. Kalau aku ya. Orang Semarang ya, asam Semarang. Ini masih Dali-dali masih bisa dinikmati lah. Atau Chef ada agenda masak lagi? Agenda masak sudah nggak ada sih. Nggak ada? Ya, ini memang aja saya lagi duduk di sini mau nyobain ini. Woi, mantap ya Chef. Bener-bener Itu kebanggaan ya. perfect Mas. Udah bahannya memang Oke ya. Ditambah sama touch dari Mas Adit. Iya, betul banget, mantap lah. Wah, udah waktunya nih Mas. Wah. Saya masih ada beberapa yang harus saya selesai dulu. Siap. Oh siap By ya. the way, thank you banget Thank you Chef Oki. Badrin, Anggi, Mas Adit. Thank you banget. Terima ya, kasih ilmunya. buat kita sudah Thank you, mampir Chef. untuk kita. Next time sini lagi. Siap, Siap. kita ketemu lain waktu. Thank you Chef Oki. Oke. Thank you, sampai ketemu. Sampai ketemu Chef. Hati-hati ya Chef. Mas Adit, Mas Anggi. Iya. Tadi aku udah dibikinin sama ini nih pakai whisky black label ya. Whisky black label. Nah, terus saya mau nanya tentang seputar bartender nih. Siap. Sejak kapan sih kalian bergelut di dunia profesional bartender? Monggo, Mas Adit. Anggi boleh. Aku kenal dunia bar itu tahun 2016. Tapi untuk lebih profesionalnya baru-baru 2 tahun ini sih. Dulu cuma bantu-bantu aja. Berarti 2016 itu baru tahu mengenal ya, belum terjun profesional. Belum ya? terjun banget. Terjunnya mulai terjun? Terjunnya tuh sekitar 2017 akhir. Berarti sekitar 5 tahunan ya. Iya. 5 tahunan. Nah, Mas Adit? Kalau aku sih udah lumayan, bukan lama sih, masih 7 tahunan. Jadi di awal kerja itu tahun 2013 itu lumayan beruntung. Jadi dulu aku awal masuk, kalau di zamanku dulu ada step by step Mas. Jadi ada yang sebagai barback dulu, server dulu dan lain-lainnya. Nah, kenapa beruntung? Karena di situ aku pertama kerja, nggak kuliah, langsung jadi bartender gitu. Jadi mulai dari situlah ada developing bartender, terus pindah-pindah tempat jadi sampai sekarang gitu. Mungkin kan sebagian orang kan ngelihat kayak bartender itu profesinya enak ya, minum tiap hari. Terus kadang ada beberapa orang yang melihat di sisi negatif, wah mabuk-mabukan terus, pulang malam, pulang pagi, bahkan nggak pulang. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, profesi bartender menurut kalian seperti apa? Sebuah profesi yang asik sih. Asik ya? Jarang ada yang mau di dunia bar itu, jarang. Kebanyakan di hal-hal formal. Kalau aku sih nikmatin sih itu. Lebih interaksi ke tamu, ngobrol, bincang-bincang, have fun lah pokoknya. Dunia bar itulah. Mas Adit? Kalau mau disalahin nggak bisa juga ya, bener juga. Nah, karena minum-minum itu salah satu job desk-nya kita sebagai bartender atau man behind the bar ya. Nah, kayak misal customer datang, mereka open bottle, on some bottle, ya seenggaknya secara hospitality kita harus temenin mereka.
Ya, kita nemenin minum ya, cuman nggak sampai mabuk-mabukan juga karena kita udah dituntut untuk drink responsibly. Jadi minumlah secara bertanggung jawab ya gitu. Terus bener juga kita punya job desk, kita punya SOP di belakang bar yang dimana kita harus selesaikan itu semua. Kayak misal prepare, closingan atau making product. Jadi jangan dikesampingkan itu. Seru sih di bar kayak gitu sih, Mas. Seru selama ini. Apalagi di era sekarang kan harusnya orang-orang yang berpikiran seperti itu udah nggak zamannya kan, karena kan wajar lah di Indonesia kita orang timur ketika dulu mungkin di era tahun berapa masih wajar melihat seperti itu karena kan hal yang baru mungkin ya, tapi sekarang kan udah memang profesi sebagai bartender ya seperti itu. Selain kita memang tugasnya kan membuat minuman yang beralkohol, cuman kan kita minum gitu kan. Kalau saya sebutnya ini Mas, an artist. Jadi aku sebut diriku sendiri dan di pekerjaanku sekarang di tempatku bekerja semua disebut kita pekerja seni. Betul. Karena kita membuat sesuatu yang dimana itu bisa dinikmatin sama orang kayak gitu. Setuju sih, aku juga tadi mau ngomong kalau memang misalkan bartender, chef pun yang buat masakan itu aku udah menilai profesi itu sebagai seniman karena kan buat suatu produk atau karya ya. Kalau mungkin selama ini kan seniman kan cuma dilihat sebagai musisi, tukang gambar, ini juga seni loh. Kita nyiptain rasa hal baru gitu menurut keren sih. Tapi kalian punya nggak sih goals di profesi kalian sebagai bartender? Mungkin pengen jadi internasional kah apalah? Ada Kalau goal saya sih terutama untuk bar ini ngangkat nama bar tersebut dari perusahaan, lebih lebih meningkatkan kualitas hospitality-nya, dan ya intinya mengembangkan bar ini bersama-sama maju sama perusahaan itu sendiri. Lebih fokusnya di situ. Mas Adit, Bicara soal goals pasti punya lah ya kita sebagai manusia, apalagi laki-laki. Kalau aku pribadi sih, aku tipikal orang yang suka memuaskan kayak gitu. Nah, dalam hal membuat orang puas lah. Jadi ya yang pertama membuat customer yang datang ke barku udah pasti puas. Maksudnya customer satisfaction itu adalah hal utama buat aku. Jadi kayak mereka minum apa yang aku bikin, terus mereka datang ke barku dengan servis yang kita berikan, mereka puas, itu goals yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang bartender, apalagi di posisiku sekarang, jadi ada yang namanya hotel goals atau company goals, dan itu juga harus aku penuhi. Jadi paling enggak balance lah di antara customer dan di mana aku bekerja. Jadi kayak misal no complaint atau revenue seperti itu salah satu kepuasan buat aku juga sih. Seperti itu sih. tuh goals apa yang kelihatan lah, terdekat lah. Tapi kalau yang paling muluk-muluk nih Mas, ada nggak sih? Aku pengen jadi, ya omong kosong aja, siapa tahu emang kejadian kan. Terus kalau aku dulu kali ya Mas. Aku dulu sih pengen banget jadi brand ambassador suatu produk. Karena kita bisa mengedukasi orang, itu sebuah kebanggaan sih menurut gue ya. Bisa mengedukasi dari ini, brand ini, kayak gitu. Aku dulu kayak gitu. tapi memang zaman sekarang orang itu harus lebih ini ya, melihat profesi bartender itu nggak cuman orang yang cuman bikin minuman es teh, air putih. Ternyata memang banyak hal yang memang harus mereka tahu. Maksudnya bikin sesuatu yang baru, produk atau rasa atau apa, itu keren sih. Nah kalau ngomongin soal bartender ya, itu sebenarnya itu di Indonesia terutama deh, itu tahu nggak sih kalau munculnya itu di era tahun berapa ya, mulai mulai boomingnya? Dulu dari dulu udah ada ya? Udah ada sih. Udah ada ya? Zaman makanya ada Mr. Bond itu sampai ada. Dia nge-show up si bartendernya. Ya. Kalau tepatnya sih aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Tahu. Belum tahu ya. Pasti mungkin pernah denger ya. Setauku di 1830 kalau nggak salah itu ada era di mana yang mungkin ada pelarangan alkohol juga. Oh iya. Itu udah ada. Udah ada ya. Makanya ada mereka ciptain ada Pepsin dan lain-lain. Ya kalau ngomongin sejarah mungkin kita nggak tahu juga ya, cuman kan pasti dari dulu udah ada dong, orang dari zaman jahiliyah dulu udah ada kamar gitu kan, apalagi zaman sekarang. Tapi kalau ngomongin soal ekosistem ataupun apa namanya istilahnya ya, culture di Semarang nih, bartender tuh seperti apa sih Semarang? Ada sih Mas, jadi kita punya namanya komunitas bartender hospitality Semarang. Ya itu emang semua bartender di Semarang ada di situ. Kalau dibilang aktif sih nggak terlalu aktif, cuman ya kita sering kumpul, kadang sebulan sekali, sebulan dua kali. Terus kadang kita ada suatu kegiatan, misal bikin flare di mana, terus kita bikin bakti sosial,
Yang paling sering sih kadang kita ke outlet to outlet yang ngadain bar takeover seperti itu. Nah, mereka panggil bartender mungkin dari luar kota, yang nggak menutup kemungkinan emang Semarang buat kulturnya nggak lebih maju dari Jakarta sama Bali seperti itu. Jadi kadang mereka datang dari Jakarta, dari Bali buat kita belajar juga ke mereka kultur di sana seperti apa, terus perkembangannya seperti apa. Nah, jadi kita dapat edukasi juga seperti itu. Apakah semua bartender di Semarang tergabung dalam komunitas itu atau ada yang enggak? Harusnya sih iya. Harusnya iya ya. Emang iya sih Mas. Emangnya ya. Karena kan memang, nah ini kan salah satu salah satu komunitas ataupun ekosistem ya, profesi ataupun kumpulan yang cukup solid kalau memang mereka itu semua harus kumpul. Karena kan beberapa komunitas lain kan pasti nggak semuanya harus ikut gitu. Misalkan kayak contoh aku deh main BMW klub, itu kan di grup ada tuh semua tuh, tapi kan nggak semuanya jadi official. Nah itu, jadi memang kerennya itu sih menurutku sih. Jadi bartender itu memang akhirnya satu wadah, bisa tergantung masing-masing dong. Kamu mau ngulik nggak, nyari ilmu sendiri nggak, atau enggak, atau diem-diem aja kan semakin nggak pinter ya enggak. Biasanya nih kalau dari Mas Anggi sama Sadit ya, ketika kalian di bar itu ada konsumen, misalkan aku nih, Mas aku tuh ingin minum tapi aku nggak tahu minum apa, biasanya menawarkan apa nih? Sering sih. Sambil minum boleh ya Mas? Boleh tuh Mas, gas kita ya. cheers boleh lah. Ayo. Widih. Sebenarnya sering gitu. Sering. Tapi saya kembaliin lagi, saya bisa ngerekomendasiin tuh selera dulu. Saya tanya, seleranya gimana? Ada yang suka fruity, ada yang suka strong, alkoholnya kuat. Nah, itu baru bisa diarahin. Gitu. Berarti lebih, kalau Mas Anggi lebih ngarahin ke, kamu seleranya apa sih? Nah. Keras atau sampai Mas, aku pengen ngombe sampai gitu misalkan. Karena kalau dia si tamu itu tanya ke kita, belum tentu si tamu itu enak dengan apa yang kita punya. Betul. Mas, selera masing-masing beda-beda ya. Mas Anggi nawarin apa? Tak kira semua bartender sama sih, kayak sama Anggi, kita tanyain dulu dia suka taste yang gimana. Kadang ada yang bartender, aku suka minum es dawet gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, itu jadi kayak DNA-nya kita mau bikin koktail apa, berarti kita mau bikin koktail yang taste-nya kayak es dawet. Yang paling seru gini Mas, aku pernah di bar ada bule datang, dia cuma bilang mau minum apa. Nah, ini tesam koktail gitu. Terus dia bilang koktailnya apa? Surprise me. Itu jadi suatu tantangan. Jadi menurutku itu seru sih buat kita sebagai surprise me gitu. Kamu mau ngasih apa terserah, yang menurutmu enak buat aku, dia bilang gitu. Itu seru sih kadang. Aku pribadi sih, aku jujur aku lebih suka ketemu orang-orang yang mungkin masih mau bilang tadi, yang aku nggak tahu mau minum apa. Jadi kita mau ngarahinya, kita mau edukasinya enak di situ. Karena kan gitu. Beberapa ya mungkin orang-orang yang udah kebiasaan ke bar ataupun ke klub kan pasti udah punya favorit lah. Misalkan aku lebih suka gin, aku lebih suka whisky, aku lebih suka vodka, liker gitu kan, itu pasti udah tahu. Walaupun memang jenis mereknya beda-beda ya. Jadi kalau Mas Tino sendiri apa suka ya? Aku sih liker ya Mas, maksudnya lebih ke manis kalau aku sih. Oh, suka yang manis-manis. Manis-manis sih. Karena polosan pun enak, nggak perlu dicampur. Ya gitu sih. Ya benar-benar. Kalau aku ya, aku bahkan malah jenis brand yang aku suka malah murah banget itu kan. Oh, malah gampang dibeli. Malah gampang dibeli itu kan bukan karena ngirit ya, karena emang cocoknya itu, adanya itu ya nggak ada salahnya juga. Itu sih. Nggak harus mahal sih. Nggak harus mahal kan. Aku tuh jujur ya Mas, baru tahu gin itu jenis apa? Gin ya itu ya? Iya, gin. Itu beberapa tahun belakang aja, 2 atau 3 tahun yang lalu baru tahu itu. Terus akhirnya tahu jenis-jenis brandnya itu. Kalau emang gin itu udah lama juga ya sejarahnya atau apa gimana? Lama ya? Iya. Itu salah satu jenis ini juga ya? Spirit ya? Spirit itu kayak alcohol drink sih. Itu apakah taste atau rasa, apa lah ya namanya, bukan tekstur, taste-nya ya? Taste-nya gin itu sama semua nggak sih? Beda-beda. Mirip? Hampir mirip. Jadi gin itu yang bikin kenapa dia bisa dibilang gin, karena dia ada infusing dari botanical Mas. Jadi kayak rempah-rempah gitu. Yang paling utama adalah juniper berries, ada kayak buah gitu. Itu setiap gin harus pakai itu. Nah, yang bikin beda adalah infusingnya, minimal sih biasanya 3 macam. Kayak misal Gordon tuh dia pakai ada apa aja, juniper berries dan lain-lain. Itu yang bikin, kan ada yang mungkin diinfus pakai timun, ada yang diinfus pakai strawberry, jadi taste-nya yang bikin berubah itu. Jadi ada bau-bau strawberry, ada bau-bau timun gitu. Yang bikin beda. Tapi emang trennya ke Semarang masuknya belum lama sih. Makanya wajar kalau
Mas Cino Iya. taunya baru sebentar, mungkin 2 tahun 3 tahun ke belakang emang baru masuk ke Semarang. Dan sekarang mulai boom, Boom, ya. Gin tonic betul. di mana-mana. Bahkan beberapa kali saya kayak pernah denger apa ya, bukan isu atau rumor cewek tuh isinya suka jin gitu. Ya ada mungkin ada juga yang suka apa mercongnya juga banyak Iya, mungkin iya. ya. Cuma kan mungkin mayoritas yang lebih cantik kan ya jin. Saya pernah situ nyobain sih. pakai lime Mhm. terus apa namanya? Timun ya? Timun. Gitu tuh, terus pakai macam-macam lah itu ada platternya itu macam-macam. Sebuah ya? Sebuah itu makanya Sebuah. tak coba campur-campur malah tak ini buah itu Mas. Asik sih. Sehat Itu. juga tuh ada buah. Sehat ya. Makanya balance. Balance. Kalau ngomongin ini Mas, pengalaman selama menjadi bartender nih. Ada nggak sih pengalaman nggak enak waktu jadi bartender? Entah mungkin tamunya rese atau mabuk ketiduran pulangnya 7 minggu lagi. Gitu pernah nggak sih? Paling terbesit bekas sih. Atau mungkin pengalaman unik nggak melulu yang nggak enak. Kalau pengalaman buruk ini belum ada. Alhamdulillah belum ada. Karena apa? Kita hidup di dunia hospitality, apa yang diminta tamu kita usahain, walaupun kadang ada yang buru-buru nyusoni lah ibaratnya. Tapi ya mau gimana itu tugas kita juga. Kalau saya itu sih belum ada. Kalau buat aku ada sih Mas. Jadi kayak misal tamu komplain pun itu jadi pengalaman buruk juga buat kita. Terus kayak berantem misal ya kan, yang namanya di klub malam pasti ada ya Mas, kayak berantem. Terus ada sih ada satu cerita lucu unik dari yang pernah aku alamin. Jadi zaman dulu tuh aku pernah kerja di suatu bar. Zaman pertama kali aku kerja di bar, ada di salah satu bar di Semarang. Aku ada customer yang beliau udah beberapa kali datang. Jadi yang sekali datang aku ngobrol. Jadi kan aku tipikal orang yang gampang deket sama orang juga. Jadi aku ngobrol sama bapak dan ibu ini. Pas kita udah mulai deket, keesokan harinya dia datang lagi. Dia pengen minum. Jadi aku pengen minum white wine nih. Kamu punya apa gitu. Terus aku bawain 2 botol white wine. Kayak yang satu brandnya apa, yang satu brandnya apa. Aku rekomendasiin kan ke mereka. Ini aku punya 2 nih. Terus mereka bilang kayak, aku nggak tahu nih dua-duanya brandnya. Coba kamu pilihin salah satu kayak gitu. Terus aku pilihin yang kanan. Aku lupa sih brandnya apa itu. Aku pilihin, ini enakku. Oke, buka. Terus aku siapin, setup gelas dan lain-lain. Aku buka, aku tuang, diminum. Di situ lucunya dia bilang, kok rasanya nggak kayak white wine ya gitu. Masa sih, aku udah deg-degan itu. Terus coba kamu ambil gelas, coba. Tak minum, tak coba, loh bener ternyata bukan white wine. Tak baca lagi, oh iya ini kasasa, bukan white wine. Itu ya jujur aku malu juga sebagai bartender karena aku ngerekomendasiin yang nggak sesuai yang beliau minta kan. Terus itu bingung sih, jadi saat itu sempat bingung karena aku sempat ke belakang nyariin siapa yang bisa minta tolong buat handle komplain tamu ini, karena kan emang aku masih baru jadi belum pinter banget buat ngomong kan. Pas itu headbarnya nggak ada, lagi libur atau udah pulang aku lupa. Terus akhirnya aku bilang ya udah ini salahku, kalau mau aku ganti nggak apa-apa, nanti aku ganti baru, tak ambilin white yang baru. Dan untungnya baiknya mereka nih baik gitu orangnya sama aku. Ya udahlah ambil gelas aja, kita minum bareng biar kamu tahu. Wah itu suatu hal yang baru wah deg-degannya Ya. Padahal dia minta rekomendasi, aku rekomendasiin sebagai bartender dan aku salah, itu kan lucu ya. Untung nggak disuguhin cola apa Makanya. es dawet ya. Nah, itu. Ya, tapi ini sih mungkin beberapa mungkin tamu seperti itu kan memang jarang banget lah karena Ya. kan nah ini pengalaman semua ya. Ya. Beberapa tamu tipikal tamu yang mungkin di bar itu memang lebih ke dia pingin kayak butuh temen ngobrol, Engagement kayak gitu ya. engagement. Jadi lebih ini. Atau emang nggak punya teman ya tahu ya. Ya, Cuma bisa kan jadi. kita lihat beberapa di tempat-tempat kan yang udah per table itu kan emang udah sama teman-temannya. Wah, nggak ada izinkan aku udah pulang. Itu kan biasa karena memang mereka sama teman-teman. Tapi Ya. kan yang bener-bener datang sendiri, jebret mas aku minum apa enaknya, mau ini akhirnya interaksi ngobrol, jadi akhirnya itu salah satu seni yang aku lihat di bartender itu seperti itu, maksudnya komunikasi ya, maksudnya seni komunikasi ya. Akhirnya kenal, akhirnya dia kalau kesini sendiri nggak masalah, aku sama bartendernya santai, maksudnya kayak nggak butuh teman itu loh, aku cukup Udah kayak ke rumah ya, kayak pulang ke rumah ya. itu aku belum pernah nemu kayak gitu nih, maksudnya di aku ya. Ah. Karena kena KP caca. Jadi aku kayak pengen
butuh sekali-sekali ke bar yang emang nggak pernah ada anak-anak di luar kota atau mana lah. Aku pengen juga ngetes bartendernya apakah bisa engagement aku nih, gitu. Aku misalkan duduk, dia apakah treatmentnya seperti apa, bikin aku nyaman nggak? Aku pengen coba gitu kadang. Itu salah satu seni yang menurutku di bartender ya. Kadang kan sekarang kan ini mas, mungkin dulu bahkan sampai sekarang alkohol itu kan identik dengan malam hari. Tapi kita beberapa kali lihat juga nih ada beberapa outlet yang udah mulai mencoba untuk menggeser malam jadi ke sore. Bahkan ada yang siang atau pagi. Itu sebenarnya menurut kalian masih relate ya sih untuk alkohol dengan jam hari itu? Kalau dari aku sih relate aja sih mas. Karena untuk minum alkohol itu untuk sekarang itu nggak selalu identik dengan malam hari. Bisa sore sambil nyantai, ngerelaksin badan sehabis kerja. Kalau siang sih jarang ada sih. Ya paling mentok jam 3-an sampai jam-jam 7 lah itulah. Paling baru-baru ini. Mas Adit? Sah-sah aja sih sebenarnya. Justru malah kita lagi bentuk teman-teman di Semarang atau market Semarang biar mereka bisa minum di sore hari, nggak harus malam hari doang. Nah, kalau kita lihat contoh di Jakarta ya, ada happy hours, ada buy one get one di jam-jam 4, jam 5, di mana itu masih pulang balik kerja, dan itu jalan di sana. Kenapa kita nggak? Bahkan di kita tuh lebih banyak tempat-tempat yang buat nyore enak, udaranya enak. Ya misal di Sakapatat Beer Garden ini, kita di sini ada garden yang luas buat minum gin tonic, buat minum bir sore-sore kan enak banget. Ada lagi kayak di Semarang ada yang punya rooftop di atas yang bisa lihat sunset pas senja-senja gitu. Seru sih sebenarnya. Menurutku juga ini sih faktor mungkin teman-teman yang memang bekerja full di kantor itu kan akhirnya kalau misalkan Jakarta nih, aku pulang dari kantor ke rumah udah sampai rumah jam 9, mending aku mampir minum dulu, chill, pulang tidur, selesai. Itu kan faktor Poinnya ada di chill itu deh, chill ya. Melepas penat ya kan. Betul sih. Ya, memang. Capek kerja, capek main, bangun tidur, pengen relax, chill, minum tipis-tipis. Nggak harus malam sih sebenarnya mas. Nggak harus malam ya? Sore juga enak sih. Gitu. Kalau ngeliat sekarang kan Semarang kan udah mulai ini mas, udah mulai jauh banget sih kalau aku ngeliat sih, berkembang pesat untuk hal F&B, entertain, bahkan 1 tahun belum ada setahun aja udah ada 2-3 outlet baru. Itu menurutku bukan lagi dilihat sebagai persaingan tapi sebagai opsional yang lebih banyak buat konsumen sih. Apalagi kan menurutku juga beberapa outlet juga pasti saling kenal lah antara satu sama lain itu hal yang poin plus buat apalagi aku orang Semarang ya. Nggak kayak dulu pun nyari tempat-tempat kayak gini pun susah. Bahkan masih tabu kayak mau minum itu kan juga di pinggir jalan klek gitu kan. Iya. Susah kayak hal yang padahal kan sah-sah aja karena undang-undang juga nggak ngelarang kan gitu kan. Kalau ngelihat di kondisi sekarang nih, apalagi bar-bar baru ya gitu ya, dan anak mudanya, menurut kalian pandangan seperti apa sih buat anak-anak muda sekarang yang mungkin sering ngebar gitu, itu jadi hal yang seperti apa buat kalian? Barukah atau rak masuk kah atau gimana? Kalau menurut aku sih sah-sah aja sih mas. Daripada nongkrong-nongkrong di pinggir-pinggir jalan nggak tentu, nggak jelas, malah bikin keributan, akhirnya merugiin orang lain juga. Bisa datang ke bar. Ya paling sih drink responsibility-nya aja sih yang dijaga sih, biar nggak terlalu bikin gaduh sama tamu-tamu yang lain. Ya sah sih menurutku ya. Mas Adit? Ya memang kalau dilihat beberapa tahun terakhir ini kan emang banyak brand-brand luar masuk ke kita, ke Semarang maksudnya. Ada beberapa banyak bar keren sih ya di Semarang. Ya wajar sih kalau banyak anak muda di situ. Kayak gitu. Toh yang kalau dilihat dari bar itu sendiri kan emang biasanya buat nongkrong tempat anak muda. Bener tadi yang dibilang Mas Anggi, daripada nongkrong di pinggir jalan kayak gitu, terus main motor, trek-trekan, mending mereka di bar bisa dengerin musik, chill out kayak gitu ya. Yang penting ya kalau di alkohol kan ada namanya tunggu 21. Betul. Jadi kalau di bawah 21 ya diharapkan jangan minum dulu. Kayak gitu karena emang belum boleh ya. Kalau 21 tahun ke atas ya baik lagi ke
minum dengan bertanggung jawab kayak gitu. Jadi ini juga ya apa mungkin zaman sekarang ya akhirnya banyak anak muda mulai ngebar itu kan kayak jadi poin plus. Maksudnya gini, nggak selalu identik dengan orang-orang tua lagi. Ya. Kayak wah udah banyak anak-anak muda nih. Jadi kan akhirnya semua kalangan jadi masuk gitu loh. Ya, Dan bagusnya udah nggak minum di ya di era aku dulu aku sempat kayak minum di pinggir jalan yang dimana itu bisa main trek-trekan gitu kan. Betul. Malah ada sisi negatifnya ya. Kalau di bar kan kita bisa dengerin musik, santai, ketemu orang, bisa ngobrol, siapa tahu jaring relasi ya kan buat kedepannya besok. Itu oke sih menurutku. Ya, tapi sangat disayangkan ketika memang ada beberapa oknum lah yang kurang apa ya, kurang etis ketika mau have fun malah berantem, malah ini itu kan nggak enak lah, jadi suasananya kan juga jadi ini. Oke, terakhir nih, karena kalian kan bartender udah cukup lama juga nih, tahun-tahun nih. Aku pengen tahu nih dari masing-masing nih, minuman favorit kalian apa sih? Aku untuk minuman khusus itu nggak ada sih. Nggak ada, cuma kalau selama itu masih bisa dinikmati, aku bisa nikmati, bisa minum. Itu sih. Apa aja ya? Apa aja nggak ada spesifik. Aku lebih suka ini nih. Enggak. Nggak ada ya. Karena kalau aku matokin ada favorit itu sendiri, bosen takutnya. Bosen. Makanya nggak ada sih. Kalau spesial Mas gitu. dari ini mungkin ke koktail ya Mas ya. Koktail ya. Kalau dari beberapa yang pernah aku cicip ada satu sih namanya Negroni. Oke. Itu taste-nya masuk banget sama lidahku. Ada bitters, ada sweet, itu oke banget sih. Negroni. Makanya Negroni sampai itu, sekarang mau ke bar manapun aku selalu cobain. Kan banyak twistnya, ada yang coklat Negroni, kopi Negroni. Biasanya di bar-bar aku sering cobain Negroni apa yang ada di sini. Negroni itu lebih ke jenis apa sih? Whisky? Koktail. Oh, koktail. Jadi dia bahannya ada gin, Campari sama Speed Vermouth. Oh. Ya, kuncinya pakai Gordon enak lagi tuh Mas. Gitu. Cobalah nanti ya kita. Kalau Mas Jun apa? Suka? Aku liker. Enggak masih kayak koktail gitu ada nggak? Koktail. Aku enggak, Mas. Aku enggak ada Gin tonic ya? spesifikasi Nggak juga? koktail. Gin suka. Kalau misalkan lagi di bar itu ketemu anak-anak ya udah apa aja masuk gitu. Tapi kan kalau misalkan aku suruh milih, pilih apa? Liker Aku ya? lebih ke liker sih, lebih ke manis sih kayak gitu. Oke, thank you banget ya Mas Anggi, Mas Adi, selaku bartender. Semoga next dunia bartender lebih berkembang lagi, apalagi di kota Semarang, dan tentunya goals kedepannya bisa tercapai lah. Yang mana pokoknya. Yuk minum lagi. Yuk, haus nih kita nih. Kayaknya habis nih punya Mas. Bisa. Ya boleh lah. Cheers. Cheers ya. Cheers Mas. Thank you. Cheers. Oke, jadi sekian obrolan kita kali ini bersama bartender Mas Adi dan Mas Anggi di Keep Talking. Sebelumnya juga kita udah ngobrol sama Chef Oki juga tentang dunia permasak-masakan, dan udah ngobrol juga sama Mas Adi dan Mas Anggi tentang bartender, tentang apa itu koktail, whisky, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa buat teman-teman mampir ke Sakapatat, coba langsung ketemu sama Mas Anggi dan Mas Adit buat nikmatin apa kira-kira menu favorit kalian semua di sini. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya.